Shalom Bapak Ibu, Shalom anak-anak. Bersyukur hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan saat ini meskipun dalam kondisi yang sulit. Kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga pikiran hati kami bisa menerima, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema chapel kali ini adalah The Fall into Sin, atau jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden, manusia menikmati apa yang Tuhan ciptakan dan apa yang Tuhan sediakan. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, memiliki kehendak bebas, benar memiliki kehendak bebas. Tetapi Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan aturan. Jadi di Taman Eden, Adam dan Hawa diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, aturan-aturan itu adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Ada dua aturan di dalam Taman Eden yang Tuhan buat bagi Adam dan Hawa di Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Aturan yang pertama adalah perintah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Yang kedua adalah larangan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dalam larangan ini menurut saya adalah Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kenapa Tuhan adalah Tuhan yang baik? Tuhan hanya melarang satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semuanya boleh dimakan oleh Adam dan Hawa, tapi hanya satu yang tidak boleh dimakan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Nah, sebelum kita membahas tentang kejatuhan lebih dalam lagi, mari kita lihat video tentang larangan ya. Bagaimana reaksi orang-orang yang melihat larangan ini. Mari kita lihat ya.
Sangat jelas bukan ya larangan yang ada di tayangan video tadi ya. Jangan lihat ke dalam lubang ini, tidak boleh lihat ke lubang ini. Tapi justru banyak orang-orang yang lewat di situ penasaran. Sebenarnya apa yang ada di dalam kotak ini? Ada apa? Semakin orang dilarang itu membuat orang jadi penasaran. Melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang disebut jatuh ke dalam dosa. Semua yang jatuh itu tidak enak ya, kecuali jatuh cinta. Semua orang yang jatuh cinta itu jatuh dari pohon tidak enak. Bisa luka, bisa lecet, bisa patah tulang, jatuh ke lumpur, bau, kotor, jatuh di aspal, bisa luka, bahkan bisa meninggal. Jatuh ke dalam dosa adalah hal yang paling mengerikan. Kenapa paling mengerikan? Karena manusia tidak akan pernah bisa menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga jatuh ke dalam dosa adalah hal yang paling mengerikan. Jatuh dari pohon bisa ditolong, bisa diobati, bisa bawa ke puskes. Jatuh ke lumpur bisa dibersihkan, ya, bisa disemprot dengan wangi-wangian. Jatuh di aspal bisa bawa ke rumah sakit. Jatuh cinta bisa diobati, asal ada yang mau ya. Yang penting jangan ditolak saja ya. Tapi jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menolongnya. Ya, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa adalah hal yang paling mengerikan. Lalu apa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kita tahu bahwa di dalam Taman Eden ada aturan. Adam dan Hawa harus mengikuti aturan Tuhan. Jadi tidak ada satu tempat dimanapun yang tidak ada aturan. Tetapi Adam dan Hawa justru memilih apa yang dilarang Tuhan, melakukan apa yang dilarang Tuhan. Itulah sebabnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa tidak mau taat kepada Tuhan, justru melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Lalu mengapa sampai melakukan yang dilarang Tuhan? Nah, ini poin penting ya. Mengapa sampai melakukan hal yang dilarang Tuhan, Adam dan Hawa ini? Justru Adam dan Hawa lebih percaya dengan tipu daya ular atau iblis. Hawa lebih percaya bahwa buah pengetahuan yang baik itu akan membuat dia sama seperti Allah. Padahal Allah sudah melarang bahwa siapapun yang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah ia mati. Tapi larangan itu justru menjadi menarik oleh karena tipu daya ular atau iblis. Padahal iblis tidak punya kontribusi apapun dengan hidup Adam dan Hawa. Tapi mengapa Adam dan Hawa, terutama Hawa, lebih percaya kepada tipu daya ular? Nah, ini refleksi kita ya. Kita boleh percaya orang teman, orang luar gitu ya. Tapi kita harus percaya ya, orang-orang yang sangat berkontribusi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang di luar yang sama sekali tidak berkontribusi dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan di video yang tadi ya, di dalam larangan itu ada hukumannya. Ketika ada orang-orang yang mencoba masuk ke dalam lubang, maka wajahnya ditemploki dengan pasta atau sejenisnya. Ya, di dalam larangan itu ada hukuman. Nah, sama di dalam larangan Tuhan itu juga mengandung hukuman. Lalu apa hukuman
Jadi larangan Tuhan itu adalah mati. Larangan Tuhan mengandung hukuman, yaitu hukuman mati. Nah, mati secara rohani. Mati secara rohani itu adalah terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, dan menjadi seterunya, menjadi musuhnya Allah. Jadi orang yang melanggar larangan Tuhan, orang yang mengerjakan larangan Tuhan, melakukan larangan Tuhan, dia akan mati secara rohani, terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, dan menjadi seterunya Allah. Nah, Adam dan Hawa itu menjadi terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, dan menjadi seterunya Allah. Mati secara rohani, tidak ada hasrat dan kerinduan kepada Allah. Tidak ada hasrat dan kerinduan untuk datang menyembah kepada Tuhan. Nah, ini juga jadi refleksi buat kita ya. Bagaimana kondisi rohani kita? Apakah sedang bermasalah atau bahkan kita mati, terpisah dari Tuhan? Chapel, tidak semangat, devosi, ogah-ogahan, apalagi online. Tidak pernah beribadah ke gereja. Nah, itu harus menjadi refleksi kita. Apakah rohani kita benar-benar rohani yang bertumbuh atau justru mati? Poin berikutnya adalah akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Jadi, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu memiliki dampak yang sangat fatal. Yang pertama adalah rusaknya relasi, rusaknya sebuah hubungan. Lalu, relasi siapa yang rusak? Yang pertama adalah manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan sudah rusak. Kenapa? Manusia sudah tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Manusia takut ketika disapa Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Adam merasa takut bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena relasinya sudah rusak. Poin yang kedua adalah relasi manusia dengan sesamanya juga sudah rusak. Kita tahu bahwa ketika manusia sudah berdosa setelah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Allah menanyakan kepada Adam. Tapi apa jawaban Adam? Adam menyalahkan Hawa. Tidak secara langsung, ini menunjukkan bahwa Adam ingin menyalahkan Tuhan. Bahwa ada perempuan inilah yang Tuhan ciptakan untuk Adam. Adam menyalahkan perempuan. Dan perempuan menyalahkan ular. Kita lihat peristiwa kejadian di pasal 4. Bagaimana relasi manusia sesama manusia itu rusak. Kain membunuh saudaranya sendiri, adik kandungnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan sesamanya sudah rusak. Poin yang ketiga adalah rusaknya relasi manusia dengan dirinya. Manusia merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak pantas. Lalu mereka merasa telanjang dan menutupinya dengan daun. Ada sesuatu yang perlu ditutupi, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Merasa tidak percaya diri. Itu menunjukkan bahwa relasi manusia dengan dirinya sudah rusak. Padahal manusia adalah gambar dan rupa Allah, mahkota ciptaan. Dan yang terakhir adalah rusaknya relasi manusia dengan Allah. Tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam tidak lagi bisa menikmati hasil dari Taman Eden. Dia keluar dan harus membuka lahan, menebang lahan. Sehingga apa yang dikerjakan Adam, bersusah payah membuka lahan untuk kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa manusia dengan alam relasinya sudah rusak. Akibat yang kedua adalah perempuan akan merasakan sakit saat melahirkan. Di dalam Kejadian 3 ayat 16.
firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Akibat dosa yang kedua adalah Hawa akan mengalami kesusahan yang banyak ketika mengandung anaknya. Jadi Hawa akan susah payah mengandung anak 9 bulan 10 hari ya. Kandungannya itu akan dibawa kemana-mana ya. Tidak bisa ditinggal. Ketika mau pergi, kandungannya ditinggal di rumah itu nggak bisa. Jadi kemanapun, mau mandi, mau pergi kemana, kandungan tidak bisa ditinggalkan. Dan akan merasakan sakit saat melahirkan. Itu akibat dari dosa. Itu bisa juga kita refleksikan ya. Betapa susah payahnya ibu dalam mengandung dan betapa sakitnya ibu dalam melahirkan anak-anaknya. Menjadikan refleksi kita betapa harus menghargai seorang ibu yang memperjuangkan hidup kita yang Tuhan percayakan kita lahir dari ibu kita. Kalau masih ada anak-anak yang masih belum bisa menghargai ibu, berarti belum tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu yang bahkan melahirkan, bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Akibat yang ketiga adalah setiap manusia keturunan Adam dan Hawa berdosa. Jadi setiap manusia yang dilahirkan dari Adam, keturunan Adam, berdosa. Manusia yang berdosa akan melahirkan bayi yang berdosa. Dalam iman Kristen, tidak ada bayi yang putih seperti kertas tanpa noda. Bagi iman Kristen, bayi yang lahir adalah bayi yang berdosa karena dilahirkan dari keturunan orang berdosa. Kita buktikan bayi yang lahir itu sudah membawa dosa, sehingga anak-anak yang tidak diajarkan untuk melakukan dosa, dia sudah bisa melakukan dosa. Kita lihat, tidak ada orang tua yang mengajarkan anak-anak untuk berbohong. Tugasmu mana? Sudah selesai? Sudah. Sudah dikirim? Sudah. Selesai semua? Sudah. Tapi kenyataannya begitu terima rapot masih banyak nilai yang kosong, yang tidak dikumpulkan tugasnya kepada guru. Itu menunjukkan bahwa kita manusia dilahirkan dalam keberdosaan, sudah berdosa, sehingga kita tanpa diajari berbuat dosa, kita bisa melakukan dosa. Itu membuktikan bahwa setiap manusia keturunan dan Hawa berdosa. Itulah akibat dosa yang juga sangat mengerikan. Semua manusia berdosa oleh karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak taat terhadap larangan Tuhan. Akibat yang keempat adalah manusia diusir dari Taman Eden. Karena ketidaktaatan terhadap larangan Tuhan, Adam dan Hawa diusir Tuhan dari Taman Eden. Itu adalah akibat dari dosa. Adam dan Hawa berani melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Relasi manusia dengan Tuhan sudah rusak, sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden yang semula memang diperuntukkan oleh Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mengusir Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa harus bekerja keras keluar, mengalami banyak penderitaan karena ketidaktaatan dan melanggar larangan Tuhan. Akibat dosa yang kelima adalah kutukan bagi ular dan permusuhan. Ular dikutuk di antara binatang raya dan ternak. Ya. Ular dikutuk menjadi binatang yang menjijikkan karena berani menipu Hawa, berani memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, sehingga dikutuk menjadi
binatang yang menjijikkan. Sebagian orang jijik melihat ular. Secara umum manusia jijik melihat ular karena ular dikutuk oleh Tuhan. Terjadilah permusuhan antara ular, iblis, dan keturunan Hawa. Kan ada permusuhan yang panjang antara keturunan ular, iblis, dan keturunan perempuan ini. Tapi dalam hukuman Tuhan masih ada belas kasih Tuhan, ada anugerah, ada harapan di dalam Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang akan menebus dosa. Ada cinta kasih Tuhan meskipun di dalam hukuman terhadap dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Melalui kematian Kristus, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang akan menebus dosa-dosa manusia, dan relasi kita akan dipulihkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan hari ini, maka membuat kita semakin menyadari bahwa pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan mengakibatkan dosa. Dan dosa hukumannya adalah maut. Kita yang sudah ada di dalam Tuhan harus semakin taat, semakin mencintai Tuhan. Karena kita sudah tahu bagaimana dampak dan akibat dari kita melarang, kita melakukan larangan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin dekat dan mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami diingatkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan dan memiliki dampak akibat yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kami taat setia, semakin mencintai Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih materaikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi ya. Pertanyaan pertama, tindakan-tindakan apakah yang masih sering kita lakukan yang mendatangkan dosa? Yang kedua, apakah tindakan dosa itu tetap mendatangkan hukuman? Yang ketiga, apa bagian yang harus kita kerjakan agar relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan alam dipulihkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan untuk refleksi, sehingga membuat kita semakin sadar ya betapa mengerikannya jatuh ke dalam dosa. Terima kasih. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.